ما الفرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد، ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة، أجمل فرحة في حياة كل ليلة. حلوين والله ما شاء الله، يا سلام يا سلام نبات يا الله. حلوين والله ما شاء الله، يا سلام يا سلام نبات يا الله. انتوا على سنة نبينا جيتوا وكتبتوا الكتاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Toriman, mahasiswa IAIN Pontianak NIM 1183501 dari program studi agama-agama atau perbandingan agama Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah IAIN Pontianak. Nomor absen 15. Sekarang di mata kuliah patologi sosial dan membuat pernyataan atau penjelasan tentang PPT yang telah saya buat seperti itu. Sebelumnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa terhindar dari sehingga kita bisa bertatap muka, sehingga kita bisa online ya, bisa melaksanakan kuliah online walaupun tidak ada jarak seperti itu. Juga salawat serta salam teriring salam kita aturkan kepada Ibnu Abdullah, yang mana beliau adalah sang reformator Islam yang membawa kita dari alam gelap menuju ke alam terang, menerang adanya Islam dan iman, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat seperti itu tentang KKN di Indonesia. Dan di situ meliput ada empat segmen, yang mana pertama ada sejarah KKN itu apa, yang kedua perkembangan KKN Indonesia itu seperti apa, yang ketiga penyebabnya itu apa, dan yang terakhir itu solusinya itu seperti apa, seperti itu solusi penanggulangannya agar tidak terjadi KKN itu sendiri. Terus apa sih KKN itu? Tentu kalau kita ahli demo, kita banyak lihat di luaran sana ya. Ahli-ahli demo di luar sana tentunya banyak spanduk-spanduk stiker yang dituliskan KKN di cat merah, cat hitam. KKN itu ya korupsi, kolusi sama nepotisme, itu KKN. Yang bahwasanya merugikan banyak negara, merugikan suatu negara seperti itu. Itu KKN. Kita lihat sejarahnya. Sejarah KKN itu di Indonesia kurang lebih pada tahun 1965 sampai 1998 itu rezim mulai berkembang di Indonesia, sehingga KKN ini sendiri itu memang mulai belum berkembang tapi mulai tercipta di situ di era rezim seperti itu ya. Itu masa Insinyur Soekarno seperti itu. Kemudian ditinjau dari perkembangan KKN ya. Perkembangan KKN sendiri itu sejak 2014 itu mulai berkembangnya. Kita lihat banyak demonstran di Jakarta itu menyebabkan gimana kok bisa terjadi korupsi, kok bisa terjadi seperti itu. Ada yang mungkin korupsinya melebihi daripada anggaran seperti itu. Tentu korupsi itu dilarang kan negara. Di perkembangannya pada masa Insinyur Jokowi itu 2014 ke atas itu memang udah sangat berkembang seperti itu. Nah, kok bisa terjadi KKN? Apa penyebabnya seperti itu? Kok bisa terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme itu? Kenapa kok bisa terjadi di Indonesia ya? Salah satu faktor yang memang jadi suatu korupsi, kolusi dan nepotisme itu memang kurangnya ada keyakinan ya dalam diri batinnya
apa itu korupsi ya, apa nanti ya, sebabnya kalau kita korupsi, mungkin seperti itu ya. Mungkin apa ya, pemborosan ya, mungkin bisa dikatakan pemborosan sumber daripada anggaran itu sendiri ya. Pada akhirnya KKN itu sendiri ya menghambat pemerintahan daerah, menghambat pemerintahan negara, seperti itu. KKN ya. Terus solusinya bagaimana agar korupsi, kolusi, dan nepotisme itu tidak terjadi di Indonesia? Yang pertama, saya kira kembali, yang pertama itu keimanan lah yang harus diuji ya, pada diri masing-masing. Yang mana kalau kita korupsi, kita itu sadar bagaimana juga kalau hukumnya korupsi itu seperti apa, kan seperti itu. Jadi harus sadar iman seperti itu. Kemudian yang kedua, sistem pengkajian yang layak ya. Sistem pengkajian yang layak itu seperti apa? Sistem yang mungkin benar-benar tersistem kepada masyarakat setempat, seperti itu, yang teruji, memang sudah bagus seperti itu. Terus ketika pembuatan sistem birokrasi dalam hukum yang anti korupsi harus tersusun ya. Pembuatan sistem anti korupsi, istilahnya kalau kita di badan hukum itu memang membuat peringatan agar sadar hukum, berarti itu kalau korupsi ini hukumannya bahaya nih, seperti itu mungkin ya. Terus yang keempat, kita mungkin lebih kepada penghitungan kekayaan. Penghitungan kekayaan itu istilahnya, kira-kira saya sudah cukup nih sekian gitu, tanpa harus korupsi gitu, sudah cukup untuk kebutuhan. Sadar diri lah, seperti itu. Dan mungkin penegak hukum ya, sebagai penegak hukum, kepolisian, aparatur pemerintah, Menteri Polhukam ya, itu harus lebih tegas dalam mengatasi ini. Karena ini bukan hanya merugikan pada masyarakat, ini dampaknya juga kepada negara Republik Indonesia. Jadi saran dan solusinya mungkin agar Menpolhukam lebih tegas dan lebih giat lagi dalam mengatasi KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di Indonesia. Saya kira seperti itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf Bu dari saya pribadi, dan apabila tak benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebihnya saya akhiri Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.